deh di depan biar jaga-jaga. Nanti malahan nggak mau. Nggak tutup. Kemudian kalau ada chief cell berarti sediaannya itu adalah paratiroid. Ya. Kemudian ini kita lihat ada mengelompok ini, ya. Ini adalah kalau Anda lihat sepintas, ini adalah tiroid. Ya, kalau tiroid berarti di sini ini adalah bentukan koloid. Kalau ini bentukan koloid, berarti ini sel-sel di sini adalah sel yang mengelilingnya adalah sel follicular cell. Kalau di sini tiroid apa? Kalau kelihatan bibit-bibit. Tiroid aktif atau hipoaktif? Oke. Kemudian yang selanjutnya nanti. Kemudian ini di antara folikel-folikel, ya. Kemudian di sini yang ditunjuk adalah sel yang berwarna kemerahan. Biasanya itu sitoplasmanya bening. Berarti ini adalah sel parafolikuler atau ada yang nyebut dengan clear cell. Ya, parafolikuler sediaan tiroid aktif. Ya, kalau tiroid aktif berarti di sini ini adalah bentukan koloid. Di bentukan koloid di sini ada seperti ini. Yang bentukan yang ditunjuk yang berupa rambosok adalah vacula resorpsi. Dan kita lanjut lagi. Nah ini dia kelihatan panjang-panjang. Kemudian ada bulatan-bulatan kecil-kecil. Ini adalah lipid droplet. Nah, lipid droplet ini merupakan inklusi yang terdapat di dalam sitoplasma. Jadi dia kelihatan bolong-bolong, makanya disebut dengan sel sponiosit. Kalau ditanya pada lapisan fasciculata bagian korteks. Oke, korteks apa? Adrenalis, ya. Ya, selanjutnya kalau di sini, kalau di sini lapisan yang bulat-bulat glomerulus, kemudian bagian korteks adrenalis, ya. Kemudian ini saya ini ada sel di tengah-tengah asinas. Jadi sel sentroasinus. Kalau ada sel sentroasinus berarti sediaan ini adalah pankreas. Walaupun di sini tidak ada yang namanya pulau Langeran. Ya, kalau ada sentroasinus berarti ini adalah pankreas.
Kalau ada centroacetus, pasti di sekitar sini ada suatu lumen. Nah, gitu kelihatannya. Lumen, dan lumen itu namanya adalah ada saluran yang disebut intralobular duct. Ya, jadi intralobular duct biasanya kan dibagi dua, intercalated duct dan striated duct. Khusus pada pankreas itu adalah intralobular duct. Di mana intralobular duct itu merupakan intercalated duct yang tidak berbeda dengan striated duct, dan itu hanya ada pada pankreas. Ya, jadi intercalated duct yang masuk ke dalam asinus ini itulah yang menjadi centroacetus. Jadi intralobular duct itu masuk ke dalam asinus, ya, kemudian terpotong melintang dan dia menjadi di tengah-tengah. Jadi ini sebetulnya inti dari intralobular duct. Ya, paham ya? Kemudian sediaan pankreas. Ya. Kemudian ini. Nah, ini kelihatan sekalian nyata. Kalau kelihatan di sini ada bagian yang lebih pucat, ini adalah pulau pankreas. Di mana ini sediaan ini adalah mempunyai pewarnaan yang rutin, yaitu HE. Berarti ini tidak bisa kita lihat sel A, sel B, sel C atau sel D-nya. Bisa dilihat kalau dengan pewarnaan histokimia atau imunohistokimia. Ya. Kemudian, nah ini sel apa yang ditunjuk? Kelihatan apa nih? Kemudian apa ini? Selnya adalah, oh ya, kelihatan kebiruan. Berarti sel itu adalah sel basofil. Kemudian dia pada sediaan hipofisis pars distalis. Oke. Kemudian ini, nah ini bentukan yang ditunjuk apa? Tesba terdapat dalam bentukan besar papilla circumvallata, sediaan lidah. Kalau di sini ada di bagian ini ya, circumvallata ini. Kemudian di sini ada kelenjar yang sifatnya serus, mempunyai nama khusus von Ebner. Jadi kalau di bawah circumvallata adalah von Ebner. Kalau dia di bagian belakang, berarti kalau sifatnya itu mukus, berarti kelenjarnya disebut kelenjar Weber, ya. Kalau mukus itu kelenjar Weber, kalau serum mukus kelenjarnya disebut Blandinum. Jadi Blandinum itu di depan, kemudian di tengah-tengah circumvallata itu von Ebner, kemudian yang di bagian belakang itu kelenjar Weber. Ya, jadi Blandinum itu serum mukus, von Ebner itu serus murni, kemudian yang di belakang itu yang mukus adalah Weber. Nah, ini ya, hati-hati. Di sini ini adalah epitelnya adalah epitel selapis silindris. Kemudian di sini juga ada kelihatan tidak rata. Jadi ini adalah mucus capsa. Kemudian di sini ini adalah epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Berarti daerah ini adalah ya esophageal cardiac gland. Jadi kalau esophageal cardiac gland itu di sini ini adalah ya ini sabus. Ya. Jadi ini kalau esofagus. Jadi kalau ada esofagus itu adalah epitel berlapis pipih
cardiac gland. Kemudian kalau Anda lihat, hati-hati dengan recto-anal junction, ya. Jadi hati-hati dengan itu karena kalau di sini ini kan masuk ke lambung. Kalau lambung itu di sekitarnya ini, sekitar epidelnya ini adalah mucus capsule. Tetapi kalau recto-anal junction itu di sininya bukan mirip, tetapi ininya adalah sel goblet. Jadi kalau sel goblet itu kan satu ya, jadi kelihatan bulat-bulatannya itu adalah sel goblet. Tetapi kalau ini ada tidak buletan-buletan, tetapi langsung dalam satu permukaan kelihatan ada lubang-lubang ini, itulah yang namanya mucus capsule atau surface epithelium. Ya, kalau surface epithelium berarti ini adalah bagiannya, ini adalah yang kardia. Ya, ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini bentukan yang ditunjuk ini berupa kelenjar. Jadi ini bentukan ini namanya khususnya adalah kelenjar Brunner. Kalau kelenjar Brunner ini pada lapisan submukosa, kemudian di sini di submukosa, kalau ini lapisan muscularis externa. Kalau ini bentukan, ya bentukan villi intestinalis. Kalau yang ini bentukan crypta libergun, ya crypta libergun. Kalau ini lapisan lamina propria. Kalau ini lapisan muscularis mucosa. Jadi ini semua adalah sediaan duodenum, ya. Jadi yang ini karena duodenum masih ada yaitu villi dan cryptanya. Jadi villi itu yang tonjolannya, crypta adalah cekungannya. Ya. Yang selanjutnya ya. Nah, ya. Ini di sini ya. Ya, ini adalah, jadi bentukan yang ditunjuk adalah plexus alba, kemudian pada lapisan apa? Muscularis externa, dan plexus alba itu adalah di antara dua otot polos. Ya, plexus alba kelihatan sekali di antara dua otot polos. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, bentukan yang ditunjuk ini, bentukan yang ditunjuk adalah crypta libergun pada sediaan bentuk ya. Ya, appendix vermiformis. Kenapa Anda sebut itu? Appendix vermiformis ada lymphnoduli, bukan Peyerpes. Kalau appendix vermiformis, lymphonodulinya dia menyebar. Ya, dia menyebar adalah lymphnoduli. Kalau ileum atau ileum ada Peyerpes, itu lymphonodulinya sejajar. Ya, dan di sini tidak ada yang namanya villi intestinalis. Yang ada hanya semuanya ini adalah crypta libergun. Kemudian ini daerah apa yang ditunjuk? Daerah yang tadi, ya, recto-anal junction. Anda perhatikan di sini ya. Di sini ini ada cryptanya. Kemudian kalau Anda perhatikan lagi di sini
lubang-lubangnya itu adalah sel rodet. Dan harus Anda ingat, makin ke arah anal, sel rodet itu makin banyak. Ya, jadi daerah apa? Daerah recto anal junction. Kemudian ini, dia ini bentukan Raniapoli, jadi sediaannya adalah kolom. Ya, nah ini kalau di sini ini adalah ya, jadi kalau Anda perhatikan tadi dengan appendix uniformis, kalau ini ileum di sini adalah mempunyai nama khusus yaitu Bayer pens. Jadi dengan adanya nama itu, ini adalah limfonoduli yang sejajar kalau Anda perhatikan. Dan di ileum masih ada yang namanya ini fili dan cryptanya. Ya. Kemudian sediaan ileum nama khusus ya sudah ya. Kemudian ini, nah ini, ya. Seluruh bentukan yang ditunjuk adalah plica semicircularis, ya, semicircularis. Sediaannya usus halus atau yeyenum, karena dia tidak mempunyai ciri khas. Sedangkan kalau Anda ditunjuk yang di sini, ini lapisan apa? Ya, lapisan submukosa. Jadi plica semicircularis itu adalah dia mengalami pelipatan sampai di lapisan submukosa. Pada lapisan submukosa biasanya ada bentukan pembuluh darah, itu yang disebut plexus Heller. Ya, jadi kalau pembuluh darah plexus Heller. Kalau di sini lapisan muscularis eksternal. Kalau di sini lapisan muscularis mucosa. Kemudian kalau di sini lapisan lamina propria. Jadi patokannya pada lapisan lamina propria itu di bawah epitel itu adalah lamina propria. Ya. Kemudian ini lumen. Nah, ini adalah sediaan. Kok tahu hebat? Ya. Ya, kok tahu hebat? Hebat itu adalah kelenjar yang terbesar ya, yang di organ. Dan di hebat itu ciri khasnya itu ada deretan sel-sel. Karena kelenjar itu merupakan bagian dari epitel pada saat dia embrio. Jadi perempuan itu adalah kelenjar. Dan di sini ada, kalau di sini ini lumen yang ditunjuk. Apa itu? Bentukan? Bentuk lumennya adalah ada ketebalan, berarti arteri kanan ini adalah interlobularis. Kemudian ini daerah segitiga kanan atau triangle porta. Ya. Jadi ini adalah hepat. Kemudian ini saya kena artefak ya. Kemudian kalau ini arteri, kemudian kalau di sebelahnya adalah, kalau yang ini venanya ya. Mana ini ya? Jadi ini venanya ya. Kemudian ini arteri, ini vena, kemudian kalau nggak salah ini ductus ya. Kayak ini ya. Jadi kalau ada deretan sel-sel itu adalah ductus. Jadi ini arteri, vena, ductus, interlobularis. Ya, tergantung di mana ditanya-tanya. Ya, kemudian ini bentukan ini bagus yaitu serus dari bibir giansi. Kemudian kalau di sini sediaannya bagaimana?
serusnya daripada mukusnya. Nah kalau ini lumen yang ditunjuk adalah Stretega, karena dia bisa menggembung dan biasanya warnanya kemerahan. Ya, itu adalah Stretega. Kalau di sini intercalated duct dan Stretega duct termasuk dalam intralobular duct. Nah ini sekarang, ini adalah Stretega duct. Kemudian ini sediaan, kalau kelihatan semuanya serus berarti parotis. Ini, kalau ini lumen intercalated duct. Ya, jadi yang pipih-pipihan yang kelihatan intinya adalah intercalated duct. Kemudian ini lapisan yang ditunjuk adalah ini apa? Lapisan apa? Apa ini? Dentin. Kemudian di dentin ada garis-garis ini yang disebut kalau di dalam dentin ada garis-garisnya yang disebut canaliculi dentinalis. Ya, kalau di dentin ada garis-garisnya itu adalah canaliculi dentinalis dan dia akan berasal dari bagian yang serabut-serabutnya yaitu Thom's fiber, di mana Thom's fiber itu letaknya di lapisan predentin. Ya, dan di sini namanya apa? Lapisan pulpa dentis. Jadi pulpa dentis itu berisi jaringan apa? Mesenkim. Ya, jadi jaringan mesenkim ini kemudian dikelilingi oleh deretan sel-sel yang disebut odontoblas. Jadi sel-sel odontoblas itu merupakan deretan sel-sel yang didapat dalam bentukan ini adalah bentukan pulpa dentis. Kemudian odontoblas itu ada yang serabut-serabutnya ya, yang itu adalah yang Thom's fiber. Dan Thom's fiber akhirnya terletak pada predentin. Dari predentin yang akan menjadi dewasa masuk sebagai canaliculi dentinalis. Canaliculi dentinalis terdapat pada dentin, ya. Kemudian di atas dentin ada enamel. Dari enamel itu ada bentukan juga, yaitu ada yang di akhir bentukan itu adalah Thom's processus. Thom's processus terdapat di dalam ameloblast. Ya, jadi ameloblast untung nggak dikasih itu sama dokter Eta, ya. Ada ini nggak ada, ya. Untung dokter Eta baik loh. Jadi Anda terlewat namanya enamel ameloblast. Di dalam ameloblast itu ada yaitu Thom's processus. Jadi Thom's processus itu di ameloblast, ya. Kemudian di atas ameloblast itu ada sel, ada lapisan yaitu intermediate cell. Kemudian ada reticulum cell. Kemudian outer enamel epithelium. Ya, itu pada apa namanya? Itu ya, organ enamel organ. Ya, itu pada enamel organ. Jadi yang rada ruwet itu
Silakan dibaca. Berdoalah supaya tidak keluar yang macam-macam, ya. Kenapa? Sorry. Nah, ini tentukan yang ditunjuk. Otot, musculus, orbicularis, apa? Oris. Ya, ini adalah sediaan bibir. Kalau ini pada bagian apa? Kalau di bibir ini pars cutanea. Jadi ini yang di sini yang ada apa namanya folikel rambut adalah pars cutanea, yang berlipstick adalah pars intermedia, yang membasahi gusi adalah pars mucosa, ya. Nah, kalau ini bagian yang ditunjuk ada bagian medula dari kelenjar adrenal, ya. Jadi suprarenales. Jadi ini bagian medula. Sedangkan yang di sini ini adalah bagian cortex. Yang di sini lapisan reticularis. Yang ini lapisan fasciculata. Yang ini lapisan glomerulosa, ya. Ya, ini nama cekungan yang ditunjuk gas lipid, ya. Ada lihat tadi kan, ya. Di sini kalau lambung kelihatan sekali ini adalah lapisannya mucus capsule atau surface epithelium. Berarti ini yang panjang ini berarti sediaannya pilorus. Nah, ini tonjolan yang ditunjuk plica semicircularis, ya. Karena di sini kelihatan ini adalah Peyer's patch, ya. Ini ada limfonoduli yang berderet-deret, itu adalah Peyer's patch. Dan pada Peyer's patch ini berarti sediaannya adalah ileum. Ya, ini. Kalau ditanya di sini, sediaan apakah yang tampak pada seluruh lapangan pandang? Esophagus komplit, sepertiga atas. Kenapa Anda sebut atas? Otot bergaris. Apa cirinya otot bergaris? Ini ada kelihatan otot bergaris, betul. Jadi sepertiga atas, betul. Karena di sini kelihatan kasar, ya, kelihatan kasar melebar. Kemudian di bagian sini ini kelihatan petak-petak. Jadi itulah ciri otot bergaris.